Kalau susah tidur malam gitu keseringan, apakah itu akan mengganggu kesehatan kita secara umum? Gimana tuh, Dok? Tidur malam mengeluarkan satu hormon, itu ada hormon yang diproduksi, yaitu hormon melatonin namanya. Pagi sampai siang kita harus seger, ya, which is hormon stres kita, hormon kortisol kita diproduksi dengan baik. Lalu malam hormon kortisol harus rendah dan digantikan oleh hormon melatonin, yaitu sleep hormone. Itu yang terjadi keseimbangan. Bisa nggak sih, Dok, kalau saya nggak tidur malam diganti sama tidur siang? Halo The Healthier, kembali lagi dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic Broadcast. Sekarang mau ngobrol sama Dr. Grace tentang insomnia dan kaitannya dengan kesehatan kita nih. Iya. Dokter, selamat sore, Dok. Sore. Dok, saya yakin juga para healthier suka pernah ngerasain insomnia atau susah tidur malam ya, Dok, ya. Apalagi sejak sejak COVID itu kita WFH, udah lebih-lebih lagi tuh terjadi insomnia atau susah tidur malam. Nah, saya agak khawatir nih, Dok. Kalau susah tidur malam gitu keseringan, apakah itu akan mengganggu kesehatan kita secara umum? Gimana tuh, Dok? Iya, oke. Sekarang kita mau bahas tentang tidur ya, dan gangguan tidur, which is orang bilangnya insomnia. Yang perlu kita ketahui dulu adalah, emang penting gak sih tidur? Penting, Dok, karena berasa ketika nggak bisa tidur malam itu kan, Dok, terus kan paginya atau siangnya itu lemes, kayak ya? garing, bukan lemes lagi, nggak enak deh di dalam badan tuh, nggak enak. Something wrong gitu ya. Jadi saya mikir pasti ini mengganggu kesehatan, Dok. Cemas nggak kalau nggak tidur? Cemas, Dok. Oke. Cemas. Berarti penting ya. Berarti tidur itu sadar nggak sadar kita mengakui bahwa tidur itu penting. Ya. Tidur malam ya, Dok? Iya, betul ya. Jadi tidur itu adalah satu komponen yang berpengaruh terhadap kesehatan. Komponen dibilang paling penting enggak, tapi dia itu berkontribusi besar terhadap kesehatan kita. Nah, seperti kita tahu biasanya orang-orang tuh suka nanya, emang harusnya berapa jam sih, Dok, tidur itu dalam sehari? Betul. Jadi kebutuhannya tiap usia tuh berbeda-beda. Jadi pada bayi ya umur 1 bulan sampai let's say 1 tahun itu kebutuhan tidurnya itu 14 sampai 15 jam. Lalu kalau pada anak-anak umur 1 sampai 3 tahun itu sekitar 12 sampai 14 jam ya. Jadi sebenarnya makin tinggi usianya memang kebutuhan tidur makin lama makin berkurang ya. Pada usia-usia produktif atau teenager, nah ini sering justru pada berkurang nih. Karena ada game. Bukan hanya game, belajar. Tapi sekarang oke lah belajar, tapi yang sering justru ya itu tadi sosial media, YouTube nonton, terus drama Korea yang berseri-seri, Netflix. Kalau gitu pada kan. remaja itu berapa jam, Dok? Pada remaja ini usia 12 sampai 18 tahun itu 8 sampai 9 jam. Masih banyak ya, Dok? Masih butuh banyak ya, 8 sampai 9 jam. Lalu kalau usia yang sudah di atas 18 tahun sampai umur 60 itu 7 sampai 9 jam. Nanti kalau udah tua di atas tuanya umur berapa nih, Dok? 65. Di atas 65 memang tinggal 7 sampai 8 jam. Ya, jadi bisa dibilang paling setua-tuanya tetap 7 sampai 8 jam. Gak ada yang cuman tidur, kalau udah tua nih tidurnya cuma 3 jam sehari, ya salah. Salah ya, Dok? Salah, tetap salah. Jadi tetap butuh sebanyak minimal 7 jam setua-tuanya itu, Dok ya. Nah, berarti apa yang terjadi nih, Dok, kalau katakanlah pada usia produktif ya, Dok ya, umur 22 sampai umur 55 tuh katakan usia produktif, Dok. Dia kebutuhan tidurnya masih minimal 8 jam. Iya, itu betul. Tidur malam kan, Dok? Malam. Jadi tidur malam ini bisa nggak sih diganti nama tidur siang? Enggak. Oke, kenapa? Nah, kita gini. Tidur malam ya, itu ada mengeluarkan satu hormon ya. Ketika kita tidur itu ada hormon yang diproduksi, yaitu hormon melatonin namanya. Melatonin itu kita bilangnya sleep hormone. Hormon melatonin itu mulai keluar atau mulai diproduksi sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Ya, jadi itu awal mulai keluar produksi hormon melatonin. Memang kalau ditanya
tidur bagusnya jam berapa? Ya sekitar jam 9.30, jam 10 malam kita harusnya udah mulai tidur karena di situ produksi melatonin sudah mulai keluar, lalu nanti terus keluar, puncaknya itu jam 2 dan nanti makin lama ketika pagi sekitar jam 6, jam 7 produksi melatonin turun ya, lalu digantikan oleh hormon stres yang itu kita sebut hormon kortisol ya. Jadi dia dua hormon itu yang mengatur namanya circadian rhythm, ya, irama circadian. Pagi sampai siang kita harus seger ya, which is hormon stres kita, hormon kortisol kita diproduksi dengan baik. Lalu malam hormon kortisol harus rendah dan digantikan oleh hormon melatonin yaitu sleep hormone. Itu yang terjadi keseimbangannya. Nah, saya mau nanya dok. Tadi kan dokter bilang hormon melatonin dia mulai berproduksi itu jam 9 sampai jam 10 malam dan puncaknya pada jam 2 malam. Nah, apa yang terjadi bila justru pada saat jam itu kita nggak bisa tidur? Yang jelas gini, ketika kita belum tidur hormon melatonin nggak keluar. Ya, dan untuk keluarnya hormon melatonin di badan kita juga ada syaratnya. Apa itu dok? Syarat pertama pasti tidur. Tapi tidur aja belum tentu juga keluar hormon melatoninnya optimal. Tidur pun kita harus dalam keadaan gelap. Ya, jadi benar-benar gelap loh, nggak ada lampu. Ya, jadi kalau dulu orang masih suka pakai lampu tidur, pakai itu sebetulnya itu sedikit menghambat optimalisasi keluarnya hormon melatonin sebetulnya. Padahal sebenarnya hormon melatonin itu tadi diperlukan tubuh kita untuk apa tuh dok? Hormon melatonin itu adalah sleep hormone, tapi bukan obat tidur. Ya, bukan obat tidur. Jadi kadang-kadang ada pasien yang ketika dia mengalami kesulitan tidur, lalu aku sarankan untuk minum melatonin, mereka berpikir itu adalah obat tidur. Padahal bukan obat tidur ya. Hormon melatonin itu memang ketika kita tetap gini loh, ketika kita mau tidur ya, kita tuh harus menciptakan suasana siap tidur ya, 1 jam sebelum, let's say kita kan bilang tidur jam 10 ya, 1 jam sebelum jam 10 kita udah minum tuh melatonin ya misal gitu kan. Walaupun sudah dikasih melatonin 1 jam sebelum tidur, which is berarti 1 jam sebelum jam 10 malam ya, kita tetap harus sudah dalam keadaan siap untuk tidur. Bukan berarti habis minum hormon melatonin ntar ngantuk nih, sekarang kalau kayak gitu setting dulu deh gitu ya. Nggak bisa gitu ya, nggak begitu. 1 jam sebelum kita prepare mau tidur, HP matiin, TV matiin, lampu matiin ya. Ya kalau yang muslim ya mulai baca doa, ya yang non muslim monggo silakan meditasi dan segala macam gitu kan. Jadi basically relax ya. Terus suhu kamar juga usahain sejuk ya, dingin supaya suhu tubuh ikut turun. Ya, jadi kita relax gitu. Nah, baru situasinya mendukung kita untuk tidur sehingga akan menimbulkan hormon melatonin secara optimal. Baru nanti ketika kita tidur ya, hormon melatonin yang tadi diminum itu sebenarnya sih menambah. Kenapa? Karena pada prinsipnya namanya juga hormon melatonin itu sejalan dengan usia produksinya berkurang kan. Ya, jadi no wonder kalau udah berumur sulit tidur, kadang-kadang aku sarankan untuk minum melatonin. Kenapa? Lah ya emang udah mulai sedikit kok, sehingga orang tua kan juga emang dia bilang mungkin karena faktor ya jadi tidurnya sebentar. Sebenarnya enggak kan, tadi kita udah sebutin. Even di atas 65 tahun kebutuhannya masih tetap 8 jam. Masih segitu. Dok, memangnya yang diperlukan tubuh kita tentang si hormon melatonin ini buat apa sih sampai segitu pentingnya? Dan ternyata memang kalau ketika nggak tidur kita ngerasa anxious gitu kan, anxiety gitu. Betul. Nah, melatonin ini selain sleep hormone atau hormon tidur, dia itu sifat ternyata adalah antioksidan kuat. Ya, antioksidan kuat. Kita tahu dong ya, oksidan dan antioksidan itu adalah satu kita bilang gini, kita ini hidup di di dunia oksidan ya, banyak racun ya, belum kita menghirup udara yang tidak bersih, polusi, belum kita stres
ya, belum juga makanan-makanan yang digoreng, ya, makanan-makanan yang penuh dengan pestisida, itu semua oksidan yang masuk ke dalam badan kita. Nah, kita oksidan itu merusak sel tuh dirusak oleh itu ntar kita sebut satu kejadian disebut oksidatif stres, ya, stres oksidatif, di mana satu kondisi di mana oksidan ya tinggi sehingga merusak sel. Nah, supaya nggak rusak selnya harus dijagain, karena kalau sel ini rusak akan mengakibatkan aging dong. Tadi oksidan yang merusak sel itu harus di counter. Jadi sel kita, sel kita tuh harus punya mekanisme proteksi supaya tidak rusak. Ya, mekanisme proteksinya salah satunya adalah antioksidan. Badan kita itu hebat. Badan kita itu punya beberapa antioksidan endogen, ya. Sebutlah melatonin, ada SOD, superoksid dismutase, ada glutathione, ya, ada katalase, enzim-enzim antioksidan, dan salah satunya yang cukup kuat hormon melatonin sebagai antioksidan. Jadi kebayang kalau misalnya kita kurang tidur, salah satu antioksidan kuat di badan kita kurang, jadi kemampuan kita untuk menjaga sel dan repair serta regenerasi sel juga kurang. Makanya kalau orang yang kurang tidur, liatin aja, aging nggak mukanya. Kalau saya ngerasainnya ya dok, bukan cuman aging ya dok, tapi lebih terasa tuh sebenarnya di dalam badan kita sendiri ya, kayak detak jantung juga nggak terlalu teratur gitu kan dok, terus macam-macam deh rasanya, cemas gitu kan. Nah, rupanya karena tidak tercounter si oksidan itu. Ada lagi yang kuat ya, melatonin itu bersifat anti-inflamasi, anti radang kita bilangnya. Pernah dengar nggak ketika Presiden Amerika siapa tuh yang Donald Trump ya kena COVID? Iya. Dia dikasih melatonin 20 gram. Itu tinggi ya dok? Tinggi, lumayan ya. Jadi sebagai antioksidan. Oke. Buat apa sih orang COVID dikasih melatonin? Buat apa dok? Ini aku pertanyaan yang paling sering gitu loh ketika pasien-pasienku yang kena COVID dan aku kasih melatonin. Memang dia bilang, oh iya bener dok, saya emang pas COVID gak bisa tidur. Jadi mereka berpikir aku kasih melatonin hanya karena dia gak bisa tidur. Padahal sebenarnya tujuanku memberikan melatonin pada pasien-pasien yang sedang terinfeksi, infeksi bukan hanya sekedar COVID ya. Pasien-pasien infeksi ya, itu tujuan pertamanya untuk melindungi sel sehat sebagai antioksidan. Yang kedua sebagai antiinflamasi. Anti radang, peradangan pada level sel yang terjadi karena infeksi virus kah, bakteri kah, jamur kah, segala macam. Dia bersifat sebagai antiinflamasi. Itulah si melatonin itu ya dok ya. Keren banget kan si melatonin gitu ya. Jadi dua fungsi ini benar-benar harusnya bekerja dengan baik apabila kita cukup tidur. Nah oke dok, kalau gitu pasti Healthier juga sudah bisa menyimak tadi ya, ternyata kaitannya nggak bisa tidur sama kesehatan tubuh kita sampai sebegitunya dok. Nah sekarang saya mau ada nanya, satu lagi loh sebenarnya. Apa tuh dok? Imun sistem. Oh tuh satu lagi. Iya ya, jadi tadi pertama tadi antioksidan, kedua antiinflamasi, ketiga untuk meningkatkan imun sistem. Jadi orang kalau kurang tidur gampang sakit nggak? Gampang terinfeksi apapun. Yes ya. Jadi kembali lagi aku ceritakan pengalamanku ngerawat pasien dengan COVID ya, dikasih melatonin untuk tiga fungsi ini, antioksidan, antiinflamasi, dan untuk meningkatkan imun sistem. Keren banget kan? Ini melatonin itu sebenarnya kadang-kadang saat ini kita sebut sebagai di anti-aging hormon. Ya, jadi gitu ya dok. Iya, makanya sebenarnya aku bukannya berarti harus take melatonin setiap malam, bukan. Kita tidur. Betul, diharapkannya bisa terbentuk secara alami dengan tidur. Nah, kalau gitu dok saya mau nanya deh, apa penyebab yang bikin kita nggak bisa tidur? Terus gimana penanggulangannya dok? Oke. Banyak hal sebenarnya yang bikin kita nggak bisa tidur ya. Misalnya yang pertama, pada beberapa orang yang mengalami nyeri ya, sakit, entah dia sakit kepala ya, atau misalnya let's say pada orang-orang dengan sakit kronis ya, itu nggak bisa tidur ya dok? Ya sulit tidur, apalagi kalau pasien dengan kanker ya. Pasien kanker itu kebutuhan melatoninnya cukup tinggi banget, dan melatonin itu juga anti kanker.
Oh, Ya. ya, ya. Kebetulan aku belajar dari guruku, dia nyebutin pada pasien-pasien breast cancer dia ngasih melatonin dosisnya bisa sampai 60 miligram. Tinggi banget ya, Dok. Tinggi banget. Dan fungsi melatonin di situ jadi 3 kali 20 miligram dia kasih. Jadi di situ fungsinya adalah untuk menekan pertumbuhan sel kanker. Ya, sebegitu powerfulnya melatonin. Artinya sebenarnya bukan melatoninnya ya, segitu powerfulnya tidur sebetulnya. Nah, that's why orang-orang yang mengalami pain atau nyeri dan nggak bisa tidur, akhirnya toleransi nyerinya makin lama makin turun gitu. Jadi akibatnya dia makin sakit, makin nggak bisa tidur, makin pain juga nggak bisa tidur. Jadi kayak lingkaran setan kan. Nah, gitu. Itu salah satunya adalah penyebabnya pain. Nah, sekarang bagi yang katakanlah belum ada pain, tapi kan juga banyak mengalami susah tidur gitu kan ya. Nah, biasanya yang paling sering orang-orang yang kita bilangnya stres. Ya, stres itu bukan sekedar punya beban pikiran. Aku sering sampaikan bahwa kita itu harus istilahnya live in moderation. Benar nggak? Ya kan? Semuanya tuh harus sedang-sedang saja. Nggak boleh kurang, nggak boleh berlebihan. Kenapa? Begitu kurang kita stres, begitu berlebihan kita juga stres. Contohnya ya, olahraga aja. Kurang olahraga badan kita stres. Karena kita duduk, nonton TV, nggak bergerak. Badan kita tuh stres, itu belum ke jiwa ya, baru badan. Itu kita mengalami yang disebut sedentary lifestyle. Ya, jadi pola hidup orang malas. Itu badan kita di level sel stres ya. Tapi begitu kita olahraga yang berlebihan sama juga. Sama. Badan kita stres juga. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Itu yang berhubungan dengan lifestyle. Itu ntar hubungannya apa? Nggak bisa tidurnya gitu. Karena badan kita itu kalau lagi stres, hormon apa yang tinggi? Kortisol. Sementara kita tahu tadi di awal aku sampaikan kortisol sama melatonin itu opposite. Iya. Ya. Jadi once kortisol kita tinggi, melatonin kita pasti akan tertekan. Iya. Kalau kita stres, kortisol tinggi, melatonin pasti tertekan. Tidak keluar pula. Karena tidak bisa tidur. Betul. Terus apa yang terjadi pada tubuh kita? Nah, jadi pada saat kita stres, tadi hormon kortisol naik, kortisol akan menekan melatonin. Jadi mereka berdua itu nggak akan bisa keluar bareng-bareng. Kalau yang satu tinggi, yang satu pasti akan rendah, gitu. Jadi makanya kalau kita stres, ya terjadi gangguan pola tidur. Itu tadi olahraga. Stres apa lagi yang bisa terjadi? Makanan ya, Dok? Yes, kita makan too much sugar atau sugar rush. Mau tidur makan karbo. Ada sih yang bilang, Dok, saya malah makan karbo ngantuk, Dok, malah jadi enak tidur. Nah, itu gimana tuh, Dok? Ya. Apa yang salah dengan badan dia berarti? Mestinya kan enggak ya, Dok? Iya, bukan mestinya enggak. Ada beberapa orang yang toleransinya terhadap karbo memang seperti itu. Tapi sebetulnya badannya stres. Kenapa? Harusnya ketika kita tidur, ya, sel kita itu kerjanya adalah mereparasi sel. Yes. Tapi karena penuh dengan makanan, sel kita kerjanya malah ngurusin makanan. Digestion, energi kita dipakai untuk digestion. Harusnya energinya dipakai untuk repair. Jadi sebenarnya ketika kita tidur adalah waktu sel badan kita untuk repair. Kalau kita makan perut penuh terus kita tidur, yang harusnya kita repair malah energinya diambil untuk digestion. Ketika itu terjadi, Dok, apa yang terjadi pada badan kita? Tidak terjadi repair, tetap mengalami kerusakan. Kan kita pengen repair, yang nggak ada repair dong gitu. Damage berarti. Iya, kita tuh harus memberikan waktu pada badan kita untuk mengalokasikan energinya untuk merejuvenation sel-sel tua untuk menjadi sel baru. Harusnya begitu. Dok, apakah kerusakan seperti itu yang mengakibatkan nih? Sekarang banyak, Dok, ya, kita dengar ya, teman-teman kita juga banyak ya, umur 40 udah sakit jantung, udah hipertensi, terus udah diabetesnya udah parah. Iya. Apakah hal-hal seperti itu? Iya, bisa. Itu berpengaruh banget. Kan tadi udah disampaikan bahwa
dengan bertambahnya usia tentu sel-sel kita regenerasinya juga tidak secepat ketika kita masih bayi kan. Ya. Ingat aja dulu, coba bayangin kalau kita masih kecil luka sembuhnya cepet nggak? Cepat, Udah tua lama. Nah itu contoh kecil bahwa betapa usia mempengaruhi penyembuhan Yes. atau regenerasi sel. Mhm. Itu terjadi juga di otak kita, di jantung kita, di semua organ. Jadi begitu kita bertambah usia, regenerasi atau repair Mhm. melambat. Nah, ketika secara natural repair itu melambat, tapi faktor-faktor yang membantu repair itu nggak kita optimalkan seperti melatonin atau hal-hal yang lain ya, itunya kurang, antioksidannya kurang, antiinflamasinya kurang, imun sistemnya kurang. Kebayangkan sel kita tuh kayak exhausted gitu. Sel kita tuh kayak capek. Akhirnya failure. Akhirnya terjadilah serangan jantung. Contohnya diabetes. Diabetes itu selain karena faktor lifestyle, karena kita makan makanan yang too much sugar ya, high carbohydrate ya. Diabetes itu juga ya seperti kita ketahui ada hormon insulin yang terlibat di situ kan. Iya. Nah, insulin itu kan fungsinya membawa gula ya di dalam darah ke jaringan. Tapi kalau insulin kita udah kurang, ya siapa dong yang mau bawa gula ke jaringan? Jadi dia tetap stay di pembuluh darah. Nah sekarang kok bisa kurang? Karena apa? Si pankreas gagal menghasilkan insulin. Pankreasnya si pabrik ini udah exhausted, udah capek, nggak ada regenerasi, udah deh. Akhirnya suka disuruh suntik insulin. Chaos lah itu badan kita dok ya. Karena semua sel harusnya masih punya tempat untuk regenerasi. Kita aja yang nggak memberikan kesempatan sel-sel kita untuk meregenerasi dengan lifestyle yang jelek. Iya. Gitu. Baik. Nah, dok, tadi Healthier pasti sudah menyimak tuh ya betapa bahayanya nggak tidur. Iya. Dan sesimpel itu padahal ya. Dan sebenarnya memang kalau sudah merasakan nggak bisa tidur, memang sebaiknya aware ya, jangan dibiarin dan bahkan malah dijadikan lifestyle loh. Akhirnya, aduh beneran sekarang malam itu dipakai kerja gitu kan. Semalam dipakai kerja yang terus pagi udah juga pergi loh, pergi loh. Tapi sekarang ini suka gini loh, nggak bisa tidur, tapi giliran nggak bisa tidur malah nonton YouTube, nonton Netflix, pokoknya buka gitu. laptop, buka HP, bukannya bikin suasana tidur, tapi malah merangsang keluarnya hormon kortisol yang bikin stres dan menekan hormon melatonin tadi dengan yaitu paparan sinar yang berlebihan dari TV, dari laptop, dari itu. Dari handphone, ya tambah nggak bisa tidur. Ultraviolet ya. Jadi sebenarnya juga diperlukan juga wisdom, kebijakan terhadap diri sendiri juga, kesadaran gitu ya, supaya badannya nggak chaos gitu kan. Nah, oke dok. Nah kalau gitu sekarang udah tadi dokter udah bicara penyebabnya, pertama mengenai fungsi melatonin itu sendiri, kemudian penyebab kita nggak bisa tidur. Nah sekarang cara penanggulangannya nih dok. Bila sudah terjadi nggak bisa tidur, kita nggak bisa tidur. Nah, sebenarnya tadi aku udah sempat sampaikan di awal, ketika kita sulit tidur, kita harus aware dulu. Dok, ada batas waktu nggak? Artinya gini dok, udah bisa dibilang insomnia itu ketika dia sudah tidak bisa tidur berapa lama? Sebenarnya sih nggak ada ketentuan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah melewati jam tidur yang diharapkan tadi misalnya dari jam 10 lah ya, jam 10 sampai jam 2 dia masih belum tidur juga, itu udah kita hitung insomnia. Walaupun baru sekali dia mengalami? Enggak kan? Insomnia itu bukan setelah sebulan gak bisa tidur, insomnia enggak. Insomnia itu satu kondisi di mana dia gak bisa tidur. Dia pas, hari ini aku insomnia, hari ini aja dia gak bisa tidur gitu loh. Ya kan? Oke. Gitu. Nah, bayangin berarti kalau udah berbulan-bulan bahkan udah rusak badan. Nah, itu penanggulangannya gimana dok? Saya yakin Healthier banyak nih ngalamin ini. Penanggulangannya yang pertama tadi kan udah sebutin, ciptakan dulu suasana tidur. Ya, jadi kita mesti mempersiapkan untuk tidur. Tidur aja juga ya pada beberapa orang sih bisa pelor ya, nempel molor gitu kan. Tapi pada orang-orang yang mengalami gangguan tidur, dia mesti mempersiapkan tidurnya ya. Jadi 1 jam sebelum tidur dia udah mulai matiin lampu, matiin HP, semua gadgetnya dia matiin, TV, segala macam, suhu ruangan direndahkan dan dia emang udah prepare untuk sleep, prepare untuk tidur. Itu yang pertama. Kedua, ya boleh take melatonin ya. Jadi 1 jam sebelum dia
tidur jam 10, jam 9 dia sudah mengkonsumsi melatonin ya. Dosisnya boleh dari yang terendah seperti 3 mg. Lalu apalagi? Ada mineral yang dibutuhkan untuk bikin badan kita rileks. Apa itu, Dok? Magnesium. Itu dari makanan apa, Dok, misalnya? Sebenarnya kalau udah mengalami gangguan tidur, kita tidak mengharapkan dari makanan, pasti kurangnya banyak. Memang suplementasi magnesium saat ini dibutuhkan ya, seperti magnesium yang untuk relaksasi otot itu magnesium glisinat sekitar 400 sampai 600 mg diminum 1 jam sebelum tidur berbarengan dengan melatonin. Ya. Nah, jadi ada melatonin, ada magnesium. Lalu selain itu juga kita ya banyak juga orang-orang yang mungkin butuh obat tidur. Tapi aku sih sebenarnya kalau tidak ada indikasi dari dokter tidak menyarankan untuk bebas merdeka mengkonsumsi obat-obat tidur ya. Kadang-kadang kita itu nggak mau effort untuk bikin suasana tidur, mau tiba-tiba habis minum obat langsung tidur gitu, ya kan? Tentunya bisa akan menciptakan satu kondisi yang disebut ketergantungan. Ya beda sama melatonin nggak akan ada ketergantungan melatonin karena pada prinsipnya melatonin ada di badan kita sendiri, gitu ya. Jadi itu yang biasanya aku sarankan ke pasien. Lalu apalagi? Jadi tadi suasana, terus minum melatonin dan magnesium, dan ya kecuali dibutuhkan baru obat tidur. Tapi ada satu effort lagi yang bisa kita lakukan. Contohnya berendam air hangat. Gitu. Berendam air hangat dikasih magnesium. Oh, ya magnesium yang itu apa dipakai bentuknya, bubuk atau apa, Dok? Garam. Pernah dengar Epsom salt? Epsom salt itu kita selama ini mengenal sebagai garam Inggris, di mana sebenarnya Epsom salt itu adalah magnesium sulfat. Oke. Jadi dengan berendam itu bisa bikin gantuk ya, Dok? Ya? Relax. Oh, relax. Ya, jadi otot kita kan relax ya. Boleh habis itu ditambah dengan essential oil. Nah, jadi Epsom salt ditambah ya boleh dengan essential oil seperti lavender gitu. Ya jadi kita berendam, kita let's say bathtub ya dengan airnya anggaplah cukup buat kita ngerendam badan hangat. Terus masukin sekitar kalau kita bilang 1 atau 2 sendok garam ya banyak Inggris juga nggak apa-apa gitu, tapi jangan banyak banget gitu kan. Ya secukupnya lah 2 atau 3 sendok garam Inggris ya, terus campur kasih essential oil yang lavender, kita berendam selama setengah jam ya udah relax, terus habis itu minum teh chamomile. Pernah dengar? Iya, teh chamomile. Ya, efeknya relaksasi buat relax, minum teh chamomile, terus suasana tidur udah disiapin, terus kita take melatonin dan magnesium glisinat. Tadi kan yang berendam magnesium sulfat atau Epsom salt ya. Jadi kita usaha gitu dulu sebelum pakai obat-obatan ya. Jadi jangan bilang, "Dok, udah, Dok, tapi masih belum bisa tidur." Ya jangan satu kali gagal terus kita langsung ya udah deh gitu. Ya enggak, jangan, harus sabar terus juga. Terus dan dijadiin kebiasaan dulu. Iya, harus dibikin habit untuk tidur. Ya harus dibikin habit itu. Pada orang-orang yang mengalami gangguan pola tidur itu harus habit yang dibangun sebetulnya ya. Dan ini ada satu, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk juga, "Dok, boleh nggak minum vitamin D malam?" Nggak boleh ya, Dok? Gini, vitamin D itu the sunshine vitamin. Ya, jadi kita tahu sunshine vitamin itu berarti keluarnya pagi dan siang. Nah, vitamin D itu sama seperti kortisol, dia opposite-nya melatonin. Oke. So that's why kenapa kalau minum vitamin D itu harusnya pagi gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita minum vitamin D-nya sore atau malam hari seger. Ya, nah, jadi kalau vitamin C gimana, Dok? Sebenarnya pada prinsipnya vitamin C itu
nggak terlalu signifikan untuk tidur sebenarnya. Enggak, I mean gini dok, kita kan perempuan nih dok ya, Mm-mm. kan pasti kan pasangannya nih untuk kulit kita nih vitamin C sama vitamin E dok. Nah tapi kan sementara kan vitamin E mestinya malam, tapi kan padahal sebenarnya kalau untuk efektifnya berbarengan diminum dengan vitamin C dan E. Nah itu gimana dok? Kalau cuma dosis 1000 mg sih nggak ada masalah. Nggak masalah ya Ya. dok? Cuman yang jadi masalah apabila diinfus misalnya vitamin C dosis Malam. tinggi ya sore atau malam hari, seger. Ya seger lah. Kenapa? Organ yang paling banyak mengambil vitamin C adalah adrenal, anak ginjal. Iya, iya. Di mana hormon anak ginjal atau adrenal itu adalah organ yang memproduksi kortisol. Kebalik nanti Ya, malah. jadi begitu kita infus vitamin C, dok abis diinfus seger. Karena apa? Karena ya emang hormon stresnya jadi meningkat, Iya. jadi seger gitu. Sedangkan vitamin C itu dia vitamin yang diserap otak, brain. Ya, jadi bikin segar selain anak ginjal tadi yang kelenjar adrenal, terus juga nomor 2 otak. Jadi abis infus ya, saya bilang karena dosisnya tinggi. Kalau dosis cuma 1000, 2000 Nggak masalah ya, yang dok. diminum itu mah enggak. Karena kan kita perempuan mesti minum Iya, vitamin E-nya bareng gitu kan dok. Ya, Gitu. jadi sebenarnya nggak jadi isu lah. Oke. Demikian Healthier penjelasan dari Dr. Grace tentang bahayanya kita kurang tidur dan dampaknya terhadap kesehatan tubuh kita. Semoga lebih aware para Healthier juga untuk dalam menjaga keluarganya. Jadi memang sebenarnya kehidupan malam itu yang Tidak party baik. malam atau Iya. kerja malam memang Udah deh. itu memang memakan Cuman kesehatan gini, kita. saya pernah punya pasien yang dia secara apa ya memang dia itu kerjanya shift malam. Nah itu tuh dok, Salah satunya dokter lah. itu gimana itu ya? Nah itu bisa dibilang apa boleh buat. Ya apa boleh buat. Ya dia harus sedikit effort. Karena dia itu pasti kadar melatoninnya jadi rendah, jadi dia sedikit effort untuk mengkonsumsi antioksidan. Mau tidak mau harus ada Dan suplemen. pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak sih dok kalau saya nggak tidur malam diganti sama tidur siang? Nggak bisa dok, rasanya beda dok. Oke, rasanya beda, tapi bukan itu sebetulnya. Pasti nggak bisa diganti. Walaupun saya tidurnya 7 jam loh dok, saya karena shift malam, subuh baru pulang, begitu pulang saya tidur 7-8 jam. Jadi jam 7 pagi sampai let's say sampai sore. Nggak bisa. Kenapa? Karena hormon melatoninnya tidak keluar saat itu. Sebenarnya itu badan kita bisa ngerasain juga kok. Betul. Beda. Kita nggak tidur malam terus diganti dengan tidur siang tetap rasanya beda ya. Nah itu rupanya karena si hormon melatonin kita nggak ada. Cukup segitu sementara penjelasannya ya dokter ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita mulai aware ya. Karena aku lihat sekarang ini apalagi sejak pandemi mulai banyak yang nggak aware dengan tidur malam. Karena ngerasa nggak apa-apa malam gue nonton dulu Netflix ya atau apapun itu nanti gue ganti siang. Itu salah banget. Ya, semoga aware, healthier dan bisa menjaga keluarga dengan baik. Demikian sharing ilmu dari kami dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.